Penanganan banjir kan secara global lah di Kabupaten Kota sendiri itu langkah Pemprov itu apa sih yang pertama yang dilakukan tuh? Yang pertama memang ini sudah banjir yang terparah sejak 10 tahun terakhir, di mana banjir ini meliputi beberapa kabupaten mulai dari Mahakam Ulu sampai ke Samarinda. Kalau untuk beban banjir dari Mahakam Ulu sampai ke Samarinda memang ini dipengaruhi oleh utamanya adalah Sungai Mahakam. Sungai Mahakam sejak di Mahakam Ulu mereka adanya hujan yang berkepanjangan kemudian menerjang Mahakam Ulu karena beban sungai yang naik. Kemudian semakin besarnya sungai masuk ke bagian hilir, mereka melewati beberapa danau. Nah, sudah ditinjau oleh BWS, Balai Wilayah Sungai. Danau-danau tersebut sekarang mengalami pendangkalan yang luar biasa. Itu adanya Danau Semayang dan sekitarnya, yang diperlukan juga revitalisasi sungai, revitalisasi danau, pengerukan danau dan sebagainya yang mestinya secara berkala harus dilakukan. Nah, ini tidak dilakukan selama 25 tahun terakhir, yang menyebabkan memang kapasitas air yang bisa diserap oleh danau tersebut itu akhirnya tidak bisa ditahan dan langsung ke hilir. Ke hilir akhirnya masuk ke wilayah Kota Bangun dan sekitarnya, kemudian Kutai Kartanegara pada umumnya. Nah, ini juga dengan debit air yang semakin meningkat, maka lebarnya sungai itu mempengaruhi juga masuknya air ke daratan. Nah, ditambah lagi adanya tambang-tambang yang ada di Kutai Kartanegara yang saat ini kemungkinan besar settling pondnya juga terbatas di tambang mereka. Hujan turun di Kutai Kartanegara menambah parah beban dari Sungai Mahakam. Inspeksi yang sudah dilakukan tuh turun lapangan kan sudah nih Pak Wakil. Ya. Nah, untuk rencana program-programnya itu dimasukkan ke dalam RPJMD itu atau seperti apa tuh? Iya, program kita masukkan di RPJMD, terutama adalah pengendalian banjir di Kalimantan Timur. Kita bicara skop Kalimantan Timur karena kita juga tidak hanya Samarinda. Banjir parah saat ini terjadi di Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Mahakam Ulu. Artinya adalah kita harus punya grand design, punya peta biru atau cetak biru atau blueprint begitu, bagaimana kita bisa mengendalikan banjir mulai dari hulu sampai ke hilir. Nah, ini juga selain diperparah oleh pertambangan yang ada di Kalimantan Timur, juga permasalahannya adalah alur-alur sungai yang masuk ke Mahakam ini tidak disertai dengan pintu air. Nah, jadi beberapa hal ini kita diskusikan dengan Balai Wilayah Sungai, kemudian dengan Kementerian PUPR, dengan Dinas PU Provinsi, dengan Dinas PU Kabupaten Kota. Jadi pada dasarnya memang kita memerlukan banyak pihak yang turut terlibat Kolaborasi di pengendalian banjir ini di setiap kabupaten kota, supaya nanti ke depan sudah tidak ada lagi genangan-genangan di kabupaten kota tersebut. Ini kan juga pastinya ada berdampak ke infrastruktur jalan kita lah, status provinsi atau seperti apa? Iya. Ada yang status nasional juga. Ya. Nah, itu seperti komunikasinya itu seperti apa tuh? Ya, itu dia. Kebetulan minggu depan itu ada forum group discussion dengan stakeholder. Kita panggil BWS, kita panggil Kementerian PU, kita panggil PU Kabupaten Kota dan PU Provinsi. Kita akan sama-sama menelaah apa yang harus kita kerjakan, terutama yang jelas adalah pengendalian banjir terlebih dahulu. Pengendalian banjir ini memang jika tidak kita lakukan itu akan merusak infrastruktur jalan-jalan yang ada di Kalimantan Timur, dan kita memang memerlukan angka yang cukup fantastik nantinya, karena memang pengerukan sungai ini merupakan sesuatu yang
yang membutuhkan biaya besar, dan saya sudah sampaikan juga ke kementerian supaya ini dibicarakan dengan sungguh-sungguh di Kalimantan Timur, terutama Sungai Mahakam, karena dulu pernah ada unit kerja untuk pengurukan sungai di Kementerian PU atau di Kementerian Perhubungan. Kita tidak ingat waktu itu, tapi setelah itu sekitar tahun 99, tahun 2000 itu sudah tidak ada lagi, sehingga sudah hampir 25 tahun sungai dan danau kita tidak dikeruk. Kecuali saat ini yang ada adalah pengerukan danau Benanga yang masih dilakukan oleh Balai Wilayah Sungai secara bertahap setiap tahun. Namun biayanya juga tidak besar, artinya anggaran yang mereka siapkan itu hanya sekitar 10 miliar setiap tahun. Nah, ini juga saya pikir tidak berdampak signifikan pengurukan danau Benanga yang diperlukan untuk mengurangi beban air di Samarinda. Nah, anggaran untuk Kaltim sendiri pusat pasti juga BWS. Kalau untuk di Kaltim sendiri, alokasi khususnya itu ke kabupaten kota lah untuk membantu penanganan banjirnya sendiri itu seperti apa di kabupaten kota? Kalau memang alokasi khususnya tidak ada, tapi kita harus bicara serius dengan kabupaten kota, di mana kabupaten kota misalnya berbeda-beda antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kutai Barat misalnya, karena beban Kutai Barat tentu saja akan lebih sedikit daripada beban Kutai Kartanegara. Begitu juga beban di Samarinda, karena Samarinda kan tidak melulu dari Sungai Mahakam. Samarinda itu juga banyak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.